Bismillahirrahmanirrahim. Iman, zikir, salat, dan tawakal. Orang-orang yang sesungguhnya paling sengsara adalah mereka yang miskin iman dan mengalami krisis keyakinan. Mereka ini selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kepedihan, kemurkaan, dan kehinaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surat Toha ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, membersihkannya, menyucikannya, membuatnya bahagia, dan mengusir kegundahan darinya, selain keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Kehidupan akan terasa hambar tanpa iman. Dalam pandangan para pembangkang Allah yang sama sekali tidak beriman, cara terbaik untuk menenangkan jiwa adalah dengan bunuh diri. Menurut mereka, dengan bunuh diri orang akan terbebas dari segala tekanan, kegelapan, dan bencana dalam hidupnya. Betapa malangnya hidup yang miskin iman, dan betapa pedihnya siksa dan azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Allah kelak di akhirat. Paling tidak, sekalipun ia tidak bunuh diri, tapi secara perlahan ia bunuh diri dengan meminum obat-obat yang menurut mereka adalah obat penenang. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 110. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya. Dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat sesat. Kini sudah saatnya dunia menerima dengan tulus ikhlas dan beriman dengan sesungguhnya bahwa tidak ada ilah selain Allah. Betapapun pengalaman dan uji coba manusia sepanjang sejarah kehidupan dunia ini dari abad ke abad telah membuktikan banyak hal, menyadarkan akal bahwa berhala-berhala itu tahayul belaka, kekafiran itu sumber petaka, pembangkangan itu dusta, para rasul itu benar adanya, dan Allah benar-benar sang pemilik kerajaan bumi dan langit. Segala puji bagi Allah, dan Dia sungguh-sungguh maha kuasa atas segala sesuatu. Seberapa besar, kuat atau lemah, hangat atau dingin iman Anda, maka sebatas itu pula kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dan ketenangan Anda. An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maksud kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dalam ayat ini adalah ketenangan jiwa mereka dikarenakan janji baik dari Rabb mereka. Keteguhan hati mereka dalam mencintai Zat yang menciptakan mereka. Kesucian nurani mereka dari unsur-unsur penyimpangan iman. Ketenangan mereka dalam menghadapi setiap kenyataan hidup. Kerelaan hati mereka dalam menerima dan menjalani ketentuan Allah. Dan keikhlasan mereka dalam menerima takdir. Dan itu semua adalah
karena mereka benar-benar yakin dan tulus menerima bahwa Allah adalah Rabb mereka, Islam agama mereka, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang diutus Allah untuk mereka. Kejujuran itu kekasih Allah. Keterus-terangan merupakan sabun pencuci hati. Pengalaman itu bukti. Dan seorang pemandu jalan tak akan membohongi rombongannya. Tidak ada satu pekerjaan yang lebih melegakan hati dan lebih agung pahalanya selain berzikir kepada Allah. Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Berzikir kepada Allah adalah surga Allah di buminya. Maka siapa yang tak pernah memasukinya, ia tidak akan dapat memasuki surganya di akhirat kelak. Berzikir kepada Allah merupakan penyelamat jiwa dari pelbagai kerisauan, kegundahan, kekesalan dan goncangan. Dan zikir merupakan jalan pintas paling mudah untuk meraih kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Untuk melihat faedah dan manfaat zikir, coba perhatikan kembali beberapa pesan wahyu ilahi dan cobalah mengamalkannya pada hari-hari Anda. Niscaya Anda akan mendapatkan kesembuhan. Dengan berzikir kepada Allah, awan ketakutan, kegalauan, kecemasan dan kesedihan akan sirna. Bahkan dengan berzikir kepadanya, segunung tumpukan beban kehidupan dan permasalahan hidup akan runtuh dengan sendirinya. Tidak mengherankan bila orang-orang yang selalu mengingat Allah senantiasa bahagia dan tentram hidupnya. Itulah yang memang seharusnya terjadi. Adapun yang sangat mengherankan adalah bagaimana orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah itu justru menyembah berhala-berhala dunia. Wahai orang yang mengeluh karena sulit tidur, yang menangis karena sakit, yang bersedih karena sebuah tragedi, dan yang berduka karena suatu musibah, sebutlah nama Allah yang kudus, nama Allah yang suci. Semakin banyak Anda mengingat Allah, pikiran Anda akan semakin terbuka. Hati Anda semakin tentram, jiwa Anda semakin bahagia, dan nurani Anda semakin damai sentosa. Itu karena dalam mengingat Allah terkandung nilai-nilai ketawakalan kepadanya, keyakinan penuh kepadanya, ketergantungan diri hanya kepadanya, kepasrahan kepadanya, berbaik sangka kepadanya, dan pengharapan kebahagiaan daripadanya. Dia senantiasa dekat ketika si hamba berdoa kepadanya, senantiasa mendengar ketika diminta, dan senantiasa mengabulkan jika dimohon. Rendahkan dan tundukkan diri Anda ke hadapan Allah. Lalu sebutlah secara berulang-ulang namanya yang indah dan penuh berkah itu dengan lidah Anda sebagai pengejawan tahan dari ketauhidan, pujian, doa, permohonan dan permintaan ampunan Anda kepada Allah. Dengan begitu, niscaya Anda berkat kekuatan dan pertolongan dari Allah akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, cahaya penerang dan kegembiraan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd ayat 28. Dalam ayat yang lain, kita memohon kepada Allah dengan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Jika Anda diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan, dan dicekik kerisauan, maka segeralah bangkit untuk melakukan salat. Niscaya jiwa Anda akan kembali tentram dan tenang. Sesungguhnya salat itu atas izin Allah
sangatlah cukup untuk hanya sekedar menyirnakan kesedihan dan kerisauan. Setiap kali dirundung kegelisahan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta kepada Bilal bin Rabah, tenangkanlah kami dengan salat wahai Bilal. Al-Hadis. Begitulah salat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah. Membaca sejarah hidup beberapa tokoh, pada umumnya mereka sama dalam satu hal. Saat dihimpit banyak persoalan sulit dan menghadapi banyak cobaan, mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan salat yang khusyuk. Begitulah mereka mencari jalan keluar, sehingga kekuatan, semangat dan tekad hidup mereka pun pulih kembali. Salat khauf diperintahkan untuk dikerjakan pada saat-saat genting, yakni ketika nyawa terancam oleh hungusan pedang lawan yang dapat menyebabkan kekalahan. Ini merupakan isyarat bahwa sebaik-baik penenang jiwa dan penentram hati adalah salat yang khusyuk. Wasta'inu bisabri wassholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-Baqarah ayat 45. Dan minta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya hal itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi generasi umat manusia yang sedang banyak menderita penyakit kejiwaan seperti saat ini, hendaklah rajin mengenal masjid dan menempelkan keningnya di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih ridho dari Rabb-Nya. Dengan begitu, niscaya ia akan selamat dari pelbagai himpitan bencana. Akan tetapi, bila ia tidak segera mengerjakan hal tadi, niscaya air matanya justru akan membakar kelopak matanya dan kesedihan akan menghancurkan urat sarafnya. Maka menjadi semakin jelas bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan ketentraman hati selain sholat. Salah satu nikmat Allah yang paling besar, jika kita mau berpikir, adalah bahwa sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam dapat menebus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita dari sisi Rabb kita. Bahkan salat 5 waktu juga dapat menjadi obat paling mujarab untuk mengobati pelbagai kekalutan yang kita hadapi dan obat yang sangat manjur untuk berbagai macam penyakit yang kita derita. Betapapun salat mampu meniupkan ketulusan iman dan kejernihan iman ke dalam relung hati, sehingga hati pun selalu ridho dengan apa saja yang telah ditentukan Allah. Lain halnya dengan orang yang lebih senang menjauhi masjid dan meninggalkan salat. Mereka niscaya akan hidup dari satu kesusahan kepada kesusahan yang lain, dari guncangan jiwa yang satu kepada guncangan jiwa yang lain, dari kesengsaraan yang satu kepada kesengsaraan yang lain. Menyerahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan dari Allah merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-Nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Syahdan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tidak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tatkala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlil lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin adzim.
Ali Imran 173 174. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada pelindungnya, dan menyerahkan semua perkara kepada Allah. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah tak berdaya dan saat menghadapi ujian dan cobaan. Allah berfirman dalam Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan yang maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-Mu seraya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Allah adalah sebaik-baik pelindung kami. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Al-Furqan ayat 31. Dan cukuplah Rabb-Mu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Alhamdulillahi rabbil alamin.